wabarakatuh, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Gayo Menang. Mohon izin pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebagai awalan coba kita perhatikan bersama. Kita menganggap bahwa di tangan kita sedang membawa hal yang paling berarti dalam hidup kita bersama. Kira-kira jika sudah kita genggam, kita mempunyai apa yang kita punya, kemudian ada teman sebelah kita yang meminta apa yang menjadi keyakinan kita dengan berbagai cara, apakah kita akan memberikannya dengan mesra hati atau kita akan mempertahankannya, Bapak Ibu? Nah, mungkin kemungkinan besar kita akan mempertahankan apa yang menjadi milik kita, Bapak Ibu. Benar seperti itu? Benar nih, tentu saja apa yang sudah menjadi milik kita akan kita pertahankan bagaimanapun caranya juga. Nah, nilai-nilai kebijakan universal ini adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam prakteknya itu seperti kalau kita sedang di awal pembelajaran ya Bapak Ibu, atau awal semester kita akan mempunyai yang namanya kesepakatan kelas. Dalam kebiasaan kita itulah kemungkinan yang sudah masuk dalam nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebajikan universal beberapa organisasi itu yang pertama seperti yang terjadi di Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada nilai dari Igbo Primary Years Program atau PYP, yaitu membahas tentang sikap muridnya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias sampai dengan komitmen. Ada pendapat lain juga mengenai 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab sampai dengan toleransi, kedamaian dan persatuan. Selain itu ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup yang mencakup empati, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain. Sedangkan tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang timbul dari dalam diri siswa atau motivasi intrinsik, motivasi yang berjangka panjang dan motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, jika murid melanggar peraturan, apa yang akan dilakukan? Apa yang kira-kira kita akan lakukan, Bapak Ibu? Jika murid melanggar peraturan, apa yang kira-kira akan dilakukan? Apakah langsung menghukumnya? Apakah langsung menegurnya? Ataukah memberi poin negatif? Kemudian, jika ada yang memberi hukuman, apakah dampak dari hukuman itu? Banyak sekali dampak dari hukuman, ya. Yang pertama, muridnya menjadi tersakiti, murid tidak nyaman dalam jangka panjang, perilaku pasif, agresif, muridnya menjadi takut dan sistem tidak akan berjalan. Murid menyembunyikan kesalahan, murid marah karena merasa tidak bersalah, dan murid ini menjadi rendah diri. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu juga harus dilakukan. Salah satunya, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, perkenalkan sebuah program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Sedangkan restitusi itu sendiri merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka
mereka serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada yang disebut dengan identitas gagal, ada juga yang disebut dengan identitas sukses atau disiplin. Perbedaannya ada di kolom sebelah kiri ya. Ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi, kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Kemudian yang identitas gagal seperti hukuman. Hukuman misalnya ada murid atau anak belajar itu menyembunyikan kesalahannya. Kenapa tadi? Karena takut dihukum oleh gurunya. Konsekuensinya ini adalah murid atau anak belajar taat pada peraturan. Kalau restitusinya itu murid belajar memecahkan masalah yang sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu, apakah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu? Jadi hukuman di sini adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu, muridnya juga tidak dilibatkan atau bersifat satu arah. Seakan-akan semua itu dari gurunya aja, gurunya yang benar gitu. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh semua murid dan guru. Seperti pada awal semester, Bapak Ibu tentu saja memiliki keyakinan kelas atau kita sering menyebutnya adalah kesepakatan kelas gitu. Untuk memenuhi kebutuhan dasar murid, kita bisa mengadakan kesepakatan kelas atau yang dinamakan dengan keyakinan kelas ini tadi. Pencapaian sebuah tujuan itu diperlukan sebuah kesepakatan antara guru dan murid. Jika murid diajak berunding tentang sebuah kesepakatan, maka anak akan secara sadar memenuhi keyakinan kelas yang sudah dibentuk bersama. Mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas itu penting bagi sebuah budaya positif. Kita lihat bersama-sama. Nah, jika peraturan kembalikan barang ke tempatnya, maka nilai kebajikannya dituju kira-kira apa ya? Seperti itu. Dalam peraturan itu menggali nilai-nilai kebajikan dari peraturan yang ada di sekolah. Nah, ini dia prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju, meninjau kembali keyakinan yang sudah disepakati, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Yang terakhir adalah lekatkan keyakinan kelas yang sudah disetujui bersama itu di tembok kelas atau di tempat yang mudah dilihat. Nah, Bapak Ibu, sekarang pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, tentu bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, serta kebutuhan biologis lainnya. Yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang, yaitu bersifat psikologis. Misalnya, koneksi sosial menjadi bagian dari kelompok, punya teman dan dekat dengan keluarga. Yang ketiga, itu kebutuhan penguasaan. Kemampuan mencapai sesuatu, ingin dianggap berharga, mampu dan ingin menjadi pemimpin. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kemandirian, bebas menentukan pilihan dan mencintai atau mencoba hal-hal baru. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan bermain, bersenang-senang, menikmati kegiatan yang disenangi. Tahukah Bapak Ibu kenapa siswa melanggar peraturan di sekolah? Bisa jadi karena kebutuhan dasar mereka ini tidak terpenuhi. Seperti 5 kebutuhan dasar ini tidak hanya kebutuhan murid, tetapi juga adalah kebutuhan orang dewasa, termasuk guru dan tenaga pendidikan lainnya.
kontrol itu yang pertama, guru perlu meninjau ulang pelaksanaan disiplin positif di kelas. Apakah penerapan disiplin tadi sudah efektif, sudah berpusat dan memerdekakan murid, sudah memandirikan murid atau belum? Kemudian, menurut Diana Gosen, 5 posisi kontrol oleh guru dan orang tua merupakan program disiplin positif yang berpusat pada murid. Sebagai 5 posisi kontrol ini, guru bisa sebagai penghubung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Sebagai penghukum itu bisa berupa hukuman fisik atau verbal. Murid harus patuh pada peraturan, meyakini pembelajaran berhasil dengan caranya. Kemudian jika pembuat merasa bersalah, guru menegur dengan lembut, tetapi membuat murid tersebut tidak nyaman dan merasa bersalah. Murid akan merasa tidak berharga. Yang ketiga, teman, guru ini mengontrol murid secara persuasif. Efeknya bisa positif dan juga negatif. Positifnya hubungan baik antara guru dengan murid. Negatifnya adalah murid selalu tergantung pada gurunya. Atau yang keempat, guru itu sebagai pemantau. Guru selalu mengawasi murid, tindakan berdasarkan pada stimulus respon, yaitu mengacu pada peraturan dan konsekuensi yang tadi. Nah, yang terakhir ini adalah guru bisa sebagai manajer. Guru bertindak bersama murid membuat murid ini bisa bertanggung jawab. Muridnya bisa mencari solusi atas masalahnya dan mampu mengatur dirinya sendiri atau yang kita sebut tadi dengan restitusi. Dalam pelaksanaan restitusi ini kita bisa mengenal yang namanya segitiga restitusi, terdiri dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Ya, Bapak Ibu, mari kita lihat bersama video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Salah satu program Serius. yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Audiens. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan daya sehingga pemahaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya menentukan. Jadi gini Mbak Amel, kamu tahu tidak kenapa Bu Risa ngajak ngobrol kamu berdua aja? Tidak, Bu. Tidak, kalau begitu coba kita ingat-ingat Mbak Amel. Kamu tadi ketika istirahat kamu melakukan apa ya? Saya memarahi Siva, Bu. Kenapa kamu tiba-tiba memarahi Mbak Siva? Bu Risa pengen tahu ceritanya. Karena dia menumpahkan makanan di meja saya. Oh, menumpahkan makanan. Mejamu jadi kotor ya? Iya. Nah, tapi kalau misalnya kamu marah-marah sambil berteriak gitu, itu termasuk sikap yang baik atau tidak? Tidak. Tidak, itu melanggar kesepakatan kelas kita tidak ya? Iya. Iya, yang dilanggar apa ya kira-kira ya Mbak Akhil? Berbicara tidak sopan. Nah, berbicara tidak sopan harusnya berbicara dengan sopan walaupun itu dengan temannya. Kalau kayak gitu, berarti Mbak Amel sudah menyadari belum kalau sikapnya itu salah? Sudah. Sudah. Kalau sudah berarti harus ngapain? Minta maaf. Iya, minta maaf sama Mbak Siva. Nah, jadi Mbak Amel kalau misalnya marah-marah dan berbicara dengan temannya itu harus yang sopan, yang baik, tidak berteriak-teriak seperti itu, nggih? Iya, berarti harus minta maaf Mbak Siva. Janji? Oke? Oke, sip. Berarti nanti minta maaf sama Mbak Siva ya.